Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, saya senang sekali malam hari ini bisa bergabung di Taklim Cyber Umaisa ya, Taklim Cyber Umaisa. Setelah mungkin yang terakhir saya ikut kayaknya tahun lalu gitu, atau mungkin lebih dari 1 tahun yang lalu ya. Jadi salam kangen buat yang dulu sempat kenal, terus salam kenal buat mbak-mbak semua yang sebelumnya kita belum pernah berkenalan gitu ya. Ya, nama saya Arisa, biasanya dipanggil Ari atau Arisa. Memang bukan ustazah ya, cuman karena kayaknya diminta ngisi karena dulu saya pernah di Korea juga gitu. Jadi mungkin ada yang apa namanya? Ya, ada yang ngobrol-ngobrol terus oh ya minta ini aja gitu. Jadi kita di sini insya Allah malam hari ini sama-sama sharing aja ya, tentang tema yang dipilihkan oleh pengurus MTC ya, yaitu membangun cinta setelah menikah. Ya, sebelumnya mungkin saya pengen tahu di sini ini yang ikut nih malam hari ini rata-rata udah menikah atau belum? Lebih banyak yang sudah menikah atau belum? Sepertinya lebih banyak yang sudah menikah sih, Mbak. Lebih banyak yang udah menikah ya. Ya, jadi berarti nanti kan kita insya Allah berarti sharingnya nanti bisa lebih banyak ya, karena berarti masing-masing sudah berpengalaman ya. Saya sendiri alhamdulillah sudah menikah selama berapa tahun ya? 11 tahun ya, 11 tahun. Jadi nanti sama-sama sharing kita ya. Kalau berbicara tentang pernikahan pasti semuanya tuh punya gambaran atau impian pribadi gitu ya masing-masing tentang bagaimana pernikahan itu ingin kita jalani. Kalau di kata pengantar di pengumuman acara malam hari ini dikatakan ya di situ mengapa orang menikah gitu. Karena saya sempat baca juga ininya di FB posternya dan apa sih namanya tuh kata pengantar posternya itu. Di situ dikatakan mengapa orang menikah karena mereka jatuh cinta gitu kan ya. Nah, saya sendiri jujur ya, saya menikah waktu itu bukan karena saya jatuh cinta, tetapi karena ya udah Bismillah aja gitu ya, karena setelah melalui istiqoroh dan lain-lain kayaknya insya Allah iya ya, jadi nikah gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini udah 11 tahun lebih gitu ya saya jalani. Nah, justru terlepas dari apakah kita waktu itu menikah karena cinta atau karena apa gitu ya, memang yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian menjalani pernikahan itu dengan cinta gitu ya, berusaha untuk selalu menghadirkan rasa cinta itu, bahkan menumbuhkannya gitu kan, membangunnya kalau di tema malam hari ini. Saya jadi teringat ucapan Ustadz Salim Filah ya, beliau pernah berkata bahwa kita itu menikahi orang yang kita cintai itu adalah kemungkinan. Jadi mungkin iya, mungkin juga enggak gitu kan. Tapi mencintai orang yang kita nikahi itu adalah tugas dan kewajiban kita yang insya Allah pahalanya besar di sisi Allah. Jadi kalau dari situ aja kita renungkan, ya berarti memang yang namanya cinta itu setelah kita menikah, cinta itu adalah sebuah hal yang harus kita usahakan gitu, yang insya Allah tuh pahalanya nanti besar gitu ya di sisi Allah. Karena memang yang nggak ada orang yang sempurna, pasangan yang sempurna itu tidak ada. Yang ada adalah pasangan yang
tepat ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah saat ini menakdirkan buat kita yang udah menikah sedang berada bersama pasangan yang tepat yang telah Allah pilihkan untuk kita gitu. Kalau kita lihat kepada kalau kita mengacu ke qudwah hasanah kita Rasulullah SAW, beliau sendiri kan Allah takdirkan untuk menikahi beberapa orang istri ya, yang dimana dari situ insya Allah kita bisa belajar berbagai model pasangan dan juga bagaimana Rasulullah itu mengupayakan supaya hadir gitu rasa cinta itu, walaupun dengan pasangan yang modelnya tuh karakternya tuh beda-beda ya. Misalnya Rasulullah menikah dengan Aisyah yang orangnya tuh masih muda, energik, terus periang, tapi dia gampang cemburu. Nah itu gimana gitu kan. Kemudian bagaimana Rasulullah menjalani rumah tangganya juga dengan Khadijah radhiyallahu anha yang lembut, yang keibuan, tapi beliau mungkin di banyak riwayat kan usianya lebih tua ya dari Rasulullah. Nah itu juga kan pasti itu ada tantangan yang berbeda gitu ya. Nah, kalau tanpa masuk ke detail dari itu aja tuh kita bisa melihat bahwa memang nggak ada gitu pasangan yang sempurna, nggak ada pasangan yang benar-benar nih satu udah dibuat pokoknya udah pas banget sama buat kamu gitu ya. Gak ada yang seperti itu, tapi insya Allah siapapun pasangan yang Allah hadirkan buat kita itu bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi pasangan yang tepat ya, dengan ikhtiar kita bisa membangun cinta itu. Jadi memang cinta adalah hasil perjuangan gitu ya, hasil perjuangan. Dan kalau di buku apa ya dulu ya, mungkin Women are from Venus, Men are from Mars itu kali ya, yang ada dituliskan bahwa love is a verb gitu kan, cinta itu adalah kata kerja. Jadi emang karena dia adalah sebuah aktivitas, maka ya bisa hilang juga, bisa berkurang juga, bisa bertambah juga gitu ya, tentunya kan seperti itu. Nah kalau kita lihat gitu kondisi di masa kita hidup saat ini kan, yang namanya perceraian gitu ya, itu kayaknya tuh udah benar-benar sesuatu yang umum banget terjadi, udah banyak sekali. Mungkin kalau dibandingkan dengan masa orang tua kita dulu tuh jauh gitu ya, persentase perceraian gitu. Nah mungkin itu memang mungkin banyak ya faktornya yang menyebabkan tingginya angka perceraian itu. Tapi salah satunya kalau kita kembali lagi gitu ke masa kita hidup saat ini, memang saat ini tuh kita hidup di masa yang cukup keras gitu kan. Dunia itu dunia yang penuh tuntutan, banyak banget tanggung jawab, hal-hal yang tanggung jawab yang harus dilakukan itu terutama oleh laki-laki itu menyita waktunya, menyita tenaganya, menyita pikirannya gitu ya. Kalau dulu mungkin bisa hidup tuh kayaknya lebih bisa teratur, lebih bisa untuk cukup itu mungkin tidak sesulit di masa sekarang gitu kan, untuk bisa mencukupi keluarga. Kalau di masa sekarang ini kan tantangannya itu lebih berat ya, baik di Indonesia, saya rasa juga nggak hanya di Indonesia aja, tapi di negara-negara lain juga saya rasa seperti itu gitu ya. Jadi memang karena hilangnya waktu, hilangnya tenaga itu, makin kita tuh harus lebih menghadirkan effort yang lebih besar gitu untuk bisa punya pertemuan yang banyak, punya komunikasi yang lebih baik gitu ya. Komunikasi yang bukan hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga baik gitu secara kualitas ya. Bisa jadi karena salah satu pasangan itu sangat capek di luar gitu kan, walaupun di rumahnya mungkin dia sekarang jam 6 juga udah di rumah gitu, tapi seperti apa gitu bisa menciptakan komunikasi yang kualitasnya seperti apa gitu ya. Nah itu mungkin background ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini gitu, yang harusnya insya Allah menyadarkan kita bahwa ya cinta itu harus kita upayakan untuk hadir gitu ya terus menerus insya Allah. Kalau di dalam Al-Quran sendiri
Ya, salah satu ayat yang paling terkenal, yang paling kita kenal ya, di surat Ar-Rum ayat ke-21. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar apa? Litaskunu ilaiha gitu kan, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya ya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, sebenarnya gimana sih kita tuh menjalani keluarga yang bahagia itu seperti apa? Berarti bukan yang tanpa cobaan kan gitu, bukan yang tanpa riak gitu ya, tetapi bagaimana cobaan-cobaan itu walaupun ada, tetap antara suami istri itu bisa merasa nyaman gitu ya, bisa cenderung dan merasa tentram gitu. Itu yang harus kita berusaha untuk senantiasa hadirkan gitu, agar kita bisa menjalani keluarga yang bahagia. Jadi konsepnya itu bukan seperti dream family yang nggak ada masalah, pokoknya keuangan tercukupi, anak-anak baik gitu ya, atau macam-macam lah ya gitu, nggak ada gangguan segala macam, yang memang nggak akan mungkin gitu ya bisa, ya Allah alam sih, tapi ya namanya manusia itu kan selalu ada ujiannya gitu. Kalau kita cuman berusaha untuk mencapai kesempurnaan, akhirnya mungkin banyak kekecewaan gitu yang akan hadir. Dan memang ternyata di Al-Quran tadi itu sendiri kan dikatakan bahwa agar kita merasa tentram, kita merasa cenderung. Jadi walaupun ada cobaan-cobaan, tetapi kita tetap larinya ketika menghadapi cobaan itu tempat kita menenangkan diri gitu ya. Kalau laki-laki mungkin menenangkan dirinya dengan cara A, kalau perempuan mungkin menenangkan diri dengan cara B. Beda caranya tetapi sama gitu, larinya tuh ke pasangan masing-masing gitu ya, ke istri ke suami dan suami ke istri. Ya, jadi bisa membawa pasangan kepada kenyamanan gitu ya, kepada ketentraman. Nah, kuncinya apa gitu? Untuk bisa litaskunu ilaiha itu kuncinya ada 2, yaitu yang pertama menjaga kesucian ya. Ini yang mungkin jadi salah satu sebab perceraian juga ya mungkin di masa kini ya, karena tidak bisanya menjaga kesucian gitu ya, salah satu dari pasangan itu. Ya, jadi yang pertama kuncinya adalah menjaga kesucian, kemudian yang kedua menjaga ikatan lahir dan batin gitu. Dari 2 kunci di atas itu sebenarnya caranya caranya sama gitu, yaitu membutuhkan ketakwaan ya. Di masa yang penuh godaan ini, mungkin buat laki-laki ya godaannya mungkin saat ini lebih besar gitu dibanding masa lalu mungkin ya. Kita nggak tahu ya kan, kita perempuan. Tapi kalau dari secara visual gitu kan, mungkin godaan-godaannya lebih besar, apalagi di Korea. Tapi di Indonesia juga sama sih ya, walaupun nggak separah di sana. Intinya godaan-godaan yang besar itu untuk menjaga kesucian itu bekalnya memang yang paling utama ya takwa itu gitu kan. Kemudian jadi kalau untuk hal itu mungkin udah pakem gitu ya, nggak ya itu takwa itulah yang dibutuhkan gitu untuk menjaga kesucian. Apalagi sekarang itu kan yang namanya bukan selingkuh ya ya pokoknya untuk kesucian itu kan bisa ternodai nggak hanya langsung lewat interaksi fisik gitu kan, tapi bisa juga lewat visual mungkin yang dilihat mungkin di laptop atau di media, di HP dan lain-lain gitu ya. Itu juga kan menodai kesucian dalam rumah tangga gitu ya. Nah, jadi padahal kunci agar bisa tentram itu, agar tadi ya litaskunu ilaiha itu yang pertama adalah menjaga kesucian, kemudian yang kedua menjaga ikatan lahir batin. Nah, mungkin malam hari ini kita lebih fokus kepada yang kedua ini ya. Gimana kita berusaha untuk ada ikatan lahir batin yang kuat gitu antara kita dengan pasangan.
kunci yang pertama ya sebenarnya sama takwa juga ya. Karena mau secocok apapun, kita bisa lihat ya kalau orang-orang non-muslim yang barat apalagi ya, itu kan mereka tuh biasanya kalau baru-baru di awal-awal hubungan itu kan sangat menjunjung tinggi kecocokan fisik gitu kan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kebahagiaan atau ikatan kesenangan secara fisik gitu ya. Tapi ya udah ya terbukti dan kita udah yakin bahwa itu sama sekali bukan menjadi hal yang bisa bisa menguatkan dalam jangka panjang gitu kan. Itu hanya sementara saja gitu ikatan itu, tapi harus ada ikatan yang lebih kuat lagi dan emang kita dapatnya dari ketakwaan itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah untuk membentuk ikatan lahir batin yang kuat itu ya tentunya harus ada visi misi bersama yang dimiliki itu kan. Harus ada frameworknya. Jadi karena sangat susah gitu kita mau gimana nih rasanya supaya mau menumbuhkan cinta dan lain-lain, tapi sekeliling kita berantakan itu pasti sulit gitu ya, ekonomi keuangan keluarga berantakan atau apa planning apa berantakan itu ya jadi kayak anak kecil yang cuma apa ya mungkin ya impian aja gitu loh. Cinta itu nggak akan bisa bertahan lama gitu karena memang butuh didukung dari berbagai aspek itu. Makanya dari awal pernikahan atau di tengah-tengahnya ataupun ya sepanjang pernikahan itu sendiri harus ada framework yang disepakati gitu ya. Harus ada framework mau gimana nih keluarga kita mau dibawa kemana gitu kan. Dan harus sesuai syariat ya. Nah ini yang untuk saat ini ya saya kayaknya melihat bahwa banyak rumah tangga muslim yang tanpa sadar gitu menjalani rumah tangganya tidak sesuai dengan tuntunan syariat ya. Padahal mereka mungkin ya bukan orang awam ya, maksudnya pasangan suami istri ini juga orang-orang yang inilah udah minat keislamannya itu sudah tinggi gitu. Tapi karena teracuni oleh worldview yang salah gitu ya, sehingga ketika berumah tangga itu tanpa sadar itu keluar gitu dari tuntunan syariat. Nah, jadi yang pertama itu harus disepakati dulu nih gitu. Kita mau sesuai syariat atau mau sesuai cara pandang apa nih gitu ya kita mau menjalani rumah tangga ini. Dan memang kalau emang mau kuat ya pasti harus sesuai bagaimana tuntunan syariat ya. Misalnya ya kalau saya karena saya saat ini lagi banyak bersinggungan dengan tema-tema yang kayak gender dan feminisme dan lain-lain itu, saya jadi bisa melihat ya bagaimana seringkali tanpa kita sadari ada virus-virus feminisme, virus-virus itu yang masuk gitu ke dalam pemikiran muslimah tanpa kita sadari ya. Misalnya bisa jadi kita apa ya, orang yang ya nggak mau apa sih ya udah ini kan misalnya hal kecil aja, iya masakan bukan tugas istri gitu ya. Misalnya ada yang berpendapat seperti itu ya, atau mengambil pendapat seperti itu. Ya sebenarnya terlepas dari kita itu mau sepemahaman dengan itu atau enggak, tetapi kita mengatakan itu atas dasar apa nih gitu. Kalau kita atas dasar, gue pokoknya nggak mau diperbudak sama suami dan lain-lain, itu menurut saya udah salah ya. Jadi cara pandang kita, cara pikir harus sesuai syariat itu. Harus berusaha untuk sesuai syariat bahwa kita tuh berumah tangga itu bukan untuk saya merasa setara dengan laki-laki dan lain-lain. Tapi bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai istri atau sebagai ibu di laki-laki juga banyak gitu ya masalah yang juga sebenarnya banyak menjadi penyebab mungkin lemahnya keluarga saat ini, yaitu apa? Hilangnya qawamah ya, hilangnya jiwa kepemimpinan dari para laki-laki muslim.
di Indonesia ini ketika saya pulang gitu saya ngeliat bahwa banyak banget ya istri-istri yang kerja karena mereka ngerasa mereka itu harus kerja biar keluarganya itu cukup gitu. Iya, jadi padahal pemikiran yang kayak gitu ya, yang misalnya istri harus kerja nih untuk bantu-bantu lah gitu, bantu-bantu keuangan keluarga. Itu dalam Islam kan nggak ada kan seperti itu gitu. Ya tugasnya laki-laki sebagai pemimpin adalah mencari nafkah gitu. Nah itu aja dari sisi itu aja tuh udah masya Allah banyak banget, subhanallah banyak banget keluarga muslim yang terjebak gitu dalam pemikiran seperti itu gitu. Jadi banyak penyimpangan juga yang harus kita luruskan cara pandang kita ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita cek lagi itu ini sesuai nggak ya gitu, sesuai nggak ya dengan tuntunan syariat. Bukannya saya berpendapat bahwa perempuan tuh nggak boleh kerja dan lain-lain, bukan gitu ya. Tapi apa nih alasan dia keluar rumah itu apa gitu? Itu apakah dibenarkan gitu? Apa bukan masalah keluar rumahnya gitu, tapi kenapa dia merasa dia harus turut serta mencari nafkah gitu? Kenapa ada laki-laki muslim yang ngerasa bahwa ya nggak apa-apa istri saya membantu mencari nafkah gitu. Apakah pemikiran seperti itu tuh benar gitu dalam syariat? Nah itu perlu kita kaji lagi dan diluruskan gitu ya. Nah itu terkait visi ya, sekilas terkait visi. Jadi pokoknya miliki visi bersama, dan pasti karena kondisi kehidupan kita kan terus berubah kan. Misalnya kita punya planning, saya 5 tahun lagi mau beli mobil gitu misalnya, tapi ternyata ada something gitu ya yang akhirnya harus berubah. Ya berarti kan harus ada terus menerus konsolidasi gitu kan. Kalau misalnya perusahaan atau lembaga-lembaga kerja aja gitu berkonsolidasi, apalagi suami istri tentu harus sering melakukannya gitu, karena memang bisa jadi planning yang kita rencanakan ya Allah mentakdirkan lain gitu, sehingga kita harus merubahnya lagi. Tapi frameworknya yang dari awal itu harus sudah jelas gitu bahwa sesuai tuntunan syariat. Nah itu yang pertama tadi ya, terkait ikatan batin, membentuk visi misi bersama supaya kuat gitu ikatannya. Kemudian terkait batin atau ruhiyah ini tentunya juga kita harus ingat bahwa suami istri itu harus saling menguatkan dalam ketakwaan gitu. Karena seringkali apalagi kalau yang kayak pengantin baru ya, masya Allah baru hujan deras nih. Ya pengantin baru gitu malah melemah gitu ya, atau pengantin lama gitu ke bawah gitu gara-gara dulunya sempat jadi pengantin baru tapi ke bawah terus ya. Jadi misalnya setelah menikah ternyata ibadahnya tuh tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dibandingkan ketika dia masih single, masih sendiri ya. Nah ini perlu benar-benar usaha untuk memperbaikinya, karena kita itu kan menikah untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari surga Allah, untuk apalah banyak ya cita-citanya tentu ya, ingin membentuk keluarga Islami, ingin segala macam itu semua dibutuhkan kekuatan ruhiyah gitu yang baik. Dan insya Allah semakin suami istri itu semakin semangat gitu ya, saling ngingetin untuk bisa lebih baik lagi, maka insya Allah Allah itu semakin mencurahkan barokahnya gitu kepada keluarga itu ya, insya Allah. Nah itu terkait ikatan batin. Kemudian ikatan lahir, nah ini yang kadang-kadang agak-agak suka jarang gitu ya dibahas. Apa yang bisa menguatkan ikatan suami istri yang bisa diperbaiki secara fisik gitu ya, secara lahir itu. Yang pertama mungkin dari perilaku ya. Kalau dari perilaku mungkin ini cukup sering sih dibahas ya. Misalnya apa yang harus ada kesepakatan juga gitu, ketika misalnya saat saya pergi bersama kamu gitu, bersama suami, apa yang dia suka gitu ya, gimana cara dia apa dia suka jalannya bareng-bareng, apa dia suka jalannya, karena biasanya perempuan sih yang bermasalahkan ya, kadang suami suka nggak gitu, jalannya tiba-tiba kepisah gitu. Nah hal-hal yang kecil ini kan sebenarnya kan bisa ketika diperbaiki bisa menguatkan cinta juga gitu ya. Ketika kita bersama-sama di rumah,
dealnya gimana nih, ngobrol sambil gadgetan atau ngobrol sambil ngobrol bener-bener nggak boleh ini gitu ya. Dan kalau kita sebagai istri ketika kita di rumah, ketika suami datang gitu ya, ketika suami ada di rumah, kita ingin melayani seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa menumbuhkan cinta juga ya. Saya jadi ingat satu kisah ya dari Ustadz, kalau nggak salah Umar Tilmisani ya, yang dia itu setelah istrinya wafat itu dia nggak bisa minum jus mangga gitu, karena ketika istrinya masih hidup itu dia selalu ketika dia pulang ke rumah gitu, atau pokoknya di waktu-waktu senggangnya selalu dibuatkan jus mangga oleh istrinya gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Nah kita gimana nih, karena bisa jadi kita sering bersama-sama tapi ya udah gitu ya, duduk masing-masing, atau kita nggak melayani karena mungkin kesibukan apa, kita jadi lupa gitu untuk melayani suami, atau mungkin kita saking kebawa pemikiran bahwa oh itu bukan tugas saya kok untuk nyiapin kayak gitu, kita lupa gitu bahwa ada pahala yang besar di sana, bahwa untuk apa hal-hal kecil seperti itu juga bisa menumbuhkan cinta gitu ya. Nah itu kita kayaknya, kalau menurut saya kita harus sering-sering introspeksi ya ke diri kita masing-masing ketika apa namanya, ada suami di rumah, apa nih yang mau saya lakukan gitu, apa yang mau hal apa yang ingin saya lakukan agar menyenangkan hati dia gitu ya, yang insya Allah juga bisa menguatkan cinta. Nah hal-hal seperti itu harus di planning, harus diingat-ingat gitu ya, karena bisa jadi berlalu aja waktu gitu, tahu-tahu nggak kerasa emang ya berjalan gitu aja gitu, tanpa ada hal kecil yang bisa menjadi pengikat ya, kayak Ustadz tadi yang salah satu pengikatnya adalah jus mangga buatan istrinya gitu. Kemudian perlu juga di dalam keluarga atau pasangan suami istri itu untuk memiliki apa sih, mungkin our time ya, kalau ada me time berarti ini our time ya, bisa pergi bersama atau bisa juga di rumah bersama gitu ya, tapi ada waktu-waktu spesial gitu, jangan sampai kebersamaan itu hanya hal-hal yang rutinitas harian yang ya bisa jadi monoton kan akhirnya gitu ya, udah bangun pergi pulang tidur terus menerus seperti itu gitu. Nah, biasanya karena suami sibuk, mungkin kita sebagai istri bisa menjadi orang yang lebih proaktif gitu ya, mencari oh kita kemana nih, atau oh kita ngapain nih untuk menciptakan momen-momen spesial itu gitu ya. Nah itu terkait kebiasaan atau perilaku ketika bersama, misalnya tadi ya gadget atau gimana kita melayani atau kita mau kemana. Kemudian ada juga masalah kalau secara fisik itu biasanya hal yang bisa melemahkan atau menguatkan cinta itu adalah komunikasi ya. Karena pola gaya komunikasi laki dan perempuan yang bisa jadi berbeda, nah itu bisa menjadi penyebab atau penguat rumah tangga gitu kan. Seringkali sih kalau ngedengar cerita-cerita gitu ya, ini mah berdasarkan cerita-cerita aja, sering ada istri yang suka ngasih kode-kode gitu, ngodein suaminya, tapi suaminya tuh nggak nangkep gitu kan. Nah ini sering terjadi, kenapa gitu kan ya, memang karena tadi gaya komunikasi yang berbeda. Kalau perempuan mungkin dianya lapar, dia nanya gitu, lapar nggak, ke suaminya, Mas kamu lapar nggak gitu, padahal yang lapar dia gitu. Laki-laki mungkin memang dia diciptakan bukan dengan karakter yang seperti itu ya, dia nggak lapar gitu, dia nggak mikir untuk nanya kenapa kamu lapar gitu, mungkin dia nggak kepikir seperti itu gitu ya. Ya akhirnya hal-hal yang kayak gitu kan bikin kesel, akhirnya komunikasinya jadi nggak bagus. Nah, memang kita sebagai perempuan harus mengenal ya pola komunikasi laki-laki itu seperti apa. Laki-laki juga, suami kita juga kita kasih tahu aja, oh pola komunikasi perempuan tuh kayak gini loh, kalau kita lagi baik-baik nih ya, nggak ada unek-unek, nggak ada masalah, kita sampein aja perempuan tuh biasanya gini, kalau kayak gini tuh tandanya tuh pengen kayak gini gitu. Karena bisa jadi suami kita nggak sempet ya dengar
dengar gaya bicara yang berbeda-beda atau mungkin dia nggak sempat baca dan lain-lain lah, dengan tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin itu ya kita komunikasikan aja. Malah kalau bisa komunikasikan secara detail juga menurut saya bagus ya. Misalnya, pengen deh daripada ngasih kode-kode ya, misalnya ingin ingin mendapatkan perlakuan tertentu gitu ya, sampaikan aja. Kalau menurut saya itu lebih baik gitu. Jangan sampai kita kayak ada cerita itu ya yang sepasang suami istri yang udah tua, dari sejak mereka muda istrinya tuh selalu ngasih, kalau masak ikan ngasih kepala gitu ke bagian kepalanya ke suaminya gitu. Suaminya juga selalu ngasih bagian, ya kalau misalnya ada ini ya udah dia ngambil kepala biar istrinya makan bagian badan ikannya gitu. Nah, ketika udah mereka tua tuh ternyata baru ketahuan bahwa menurut istrinya yang paling enak tuh kepala. Jadi dia kasih ke suaminya gitu, kepala ikan. Jadi dia kasih ke suaminya. Suaminya padahal menurut suaminya ya enakan badannya gitu. Cuman dia pikir ya udah buat istrinya. Itu kan contoh kecil aja gitu ya. Mungkin nggak terlalu berdampak, tapi kalau saya yang dengar cerita itu ya coba ngobrol dari dulu kan sama-sama lebih enak gitu makannya. Ya, jadi mungkin itu hal-hal kecil dikomunikasikan ya, insya Allah itu sangat membantu, karena emang dari hari ke hari itu kita sekarang udah komunikasinya terbatas gitu. Dengan komunikasi terbatas itu juga kalau pakai kode-kode tuh suami tuh suka nggak gitu kan. Jadi ya kita cari gimana caranya supaya lebih lancar gitu ya komunikasi antar suami istri ini. Kemudian hal yang perlu diingat juga ya, insya Allah untuk mengembangkan dan menumbuhkan cinta itu bukan hanya di saat kita sama-sama, tapi juga saat kita nggak bersama-sama ya. Saat suami lagi jauh, mungkin lagi pergi atau lagi ke kantor atau kemana, bagaimana kita menjaga diri dan kehormatan kita dan suami. Saya rasa setiap suami itu mungkin beda-beda juga gitu. Ada suami yang dia maunya ketika istri keluar tuh ke warung pun harus izin gitu. Yang nggak masalah kan, nggak susah juga gitu kan zaman sekarang untuk izin ke suami. Ada suami yang mungkin nggak usah, kalau ke sana nggak masalah. Nah jadi untuk detailnya kembali lagi harus diobrolin gitu sama suami. Tapi ada guideline-nya kan ya kalau ada di dalam Islam, bahwa kita nggak menerima tamu yang suami itu nggak suka gitu kan. Menjaga harta suami gitu ketika kita di rumah. Ya hal-hal seperti itu kalau di Korea mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi ya perlu kita ingat, karena kadang-kadang apalagi kalau tinggal dekat saudara gitu ya, bisa jadi ada saudara yang datang melulu, suaminya nggak suka atau gimana. Jadi harus diperhatikan gitu, karena tuntunan syariat itu pasti nggak akan sia-sia gitu. Jadi manusia itu akan menghadapi kondisi di mana kita membutuhkan tuntunan itu gitu ya. Di antaranya adalah tadi ya, ketika suami nggak ada di rumah, gimana sebagai istri. Nah, insya Allah itu akan menumbuhkan juga cinta antar pasangan suami istri itu. Karena suami itu diam-diam juga dia perhatiin ya, kalau saya nggak di rumah istri ngapain gitu. Dia atau misalnya ketika dia pergi kemana, sama siapa, gimana ya dia gitu. Mungkin ada yang ngomong, ada yang diem, tapi insya Allah dua-duanya memperhatikan ya. Suami-suami yang soleh ini insya Allah memperhatikan. Kemudian yang terakhir terkait ikatan, untuk penguatan ikatan lahir dan batin ini, kalau dari segi fisik tentunya diri kita ya. Nah ini yang perlu perlu ini terus juga ya, dicek-cek terus lah gitu. Gimana kondisi tubuh kita, itu sukanya yang kayak gimana gitu ya. Rambutnya kayak gimana, suka model baju yang kayak gimana kalau kita di rumah, kalau kita pergi sukanya seperti apa, sukanya warna apa dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya sih semua orang insya Allah tahu ya, tapi saya menemukan banyak juga loh orang yang nggak mempraktekkan. Jadi dia nggak tahu suaminya itu sukanya dia pakai baju jenis apa. Dia nggak tahu suaminya sukanya dia pakai warna apa, warnanya gimana, itu jilbab yang model apa kalau pergi, atau ketika di rumah gimana. Nah itu banyak juga yang nggak tahu gitu. Walaupun secara teori kita udah tahu bahwa harusnya kita
mengkomunikasikan ini gitu ya. Insya Allah kalau dalam Al-Quran kan ada ya, zuyina linasi hubu syahwati minan nisa gitu, dijadikan indah bagi pandangan manusia itu keinginan terhadap yang pertama kan perempuan gitu. Jadi emang ya udah kita hadir di sana, kita sebagai istri ya berusaha untuk menumbuhkan cinta itu ya gimana, apa yang membuat pandangan secara visual, apa yang membuat suami kita senang gitu ya. Ya saya rasa ini kalau misalnya belum harus segera dilakukan gitu, karena Masya Allah godaan di luar sana subhanallah begitu besar gitu ya untuk laki-laki khususnya. Kita nggak usah takut ngerasa bahwa oh saya kan bukan, kok gitu saya objek dong dan lain-lain. Enggak, kita semua melakukan ini bukan untuk suami kita kok. At the end of the day kita melakukannya dalam rangka ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Dalam rangka kita tuh ingin meraih pahala sebesar-besarnya. Kita ingin menguatkan lembaga yang produknya itu adalah hal yang paling berharga di dunia ini gitu ya, yaitu ya hasil dari keluarga itu bisa jadi anak-anak atau bisa jadi juga ya keluarga yang emang dia bermanfaat gitu ya untuk sekitarnya dan lain-lain. Jadi insya Allah semua kita niatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah gitu. Mudah-mudahan dengan itu kita nggak ngerasa aduh capek atau bosan udahlah gitu seadanya aja ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu gitu. Mudah-mudahan kita jadi bisa lebih berikhtiar lagi, lebih menghadirkan effort ya untuk bisa membangun cinta setelah menikah. Dan mungkin karena kita saat ini berbicara tentang pernikahan gitu. Sementara saya tahu juga banyak gitu ya orang-orang yang mungkin gagal dalam pernikahannya. Ya kalau kita kembali melihat bagaimana pernikahan yang kita jalani ini adalah sebuah bentuk ibadah ya, insya Allah kita juga nggak akan bisa lebih menempatkan gitu ya ke orang-orang yang mungkin terpaksa bercerai dan lain-lain gitu ya. Kalau mereka memang bercerai karena Allah ya insya Allah di hadapan Allah itu kan semua ada penilaiannya gitu ya. Karena seringkali saya lihat juga muslimah-muslimah yang ngerasa minder gitu, ngerasa sedih gitu karena mungkin dalam tanda kutip merasa gagal gitu mempertahankan pernikahannya. Ya harus kita kembalikan lagi gitu bahwa dalam Islam pernikahan ini untuk Allah, dan ketika seseorang itu bercerai juga gitu ya karena Allah ya nggak hina gitu, sebagaimana Zaid dan Zainab gitu ya, yang oleh Allah malah waktu itu diinikan untuk bercerai gitu ya. Jadi ini out of topic, tapi ya mudah-mudahan kita jadi nggak selalu memandang negatif gitu ya ke orang-orang yang mungkin diuji Allah gitu dengan perceraian. Ya mungkin itu ya sedikit yang bisa saya sharing malam hari ini. Mungkin mbak yang lain juga karena banyak yang udah menikah juga mungkin punya pengalamannya sendiri. Kalau secara teori mah ya intinya itu gitu ya, kita perhatiin aja gimana visi kita, gimana kita komunikasi kita, kemudian secara batin ya kita kuatkan hubungan itu dengan mensupport keislaman pasangan masing-masing, kemudian dengan doa ya insya Allah yang paling senjata kita tuh doa ya, jangan pernah putus gitu, mendoakan suami kita, mendoakan dan Allah yang memegang hati-hati manusia itu, kita mohon gitu kepada Allah agar pasangan kita tuh melihat kebaikan-kebaikan kita, Allah menutupi keburukan-keburukan kita dari pandangan mereka, sehingga Allah menghadirkan cinta gitu yang lebih besar di hati kita kepada pasangan kita, terus memalingkan lah gitu ya hatinya dari yang lain, karena kan pasti godaan-godaan syaitan banyak gitu ya di luar sana. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan doa dan ikhtiar yang maksimal, mudah-mudahan terus terbangun gitu ya cinta itu setelah pernikahan. Ya mungkin itu saya kembalikan dulu ya ke moderatornya. Silakan jika ada tambahan. Mohon maaf ya ada yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak atas
masukan atas materi malam ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika Mbak-mbak di sini ada yang ingin bertanya kepada Mbak Ari, silahkan boleh melalui chat atau melalui langsung tanya langsung juga boleh. Ada yang lagi typing, Mbak. Bentar ya, Mbak. Iya, Mbak. Bentar ya, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Hana. Bagaimana cara kita terbuka sama pasangan? Apakah semua masa lalu kita diceritakan? Jika ingin menjawab langsung boleh, Mbak. Iya. Kalau caranya mungkin ini Hana udah berapa bulan nih kayaknya Hana? Iya, mungkin awal-awal kalau misalnya pertama awal-awal menikah agak sulit itu ya pastilah ya, namanya juga baru kenal, mungkin baru kenal ya, saya juga nggak tahu. Nah, tapi harus diusahakan gitu. Jadi kita sampaikan aja apa yang kita inginkan, maksudnya cara hubungan suami istri lah ya. Iya, yang kita rasakan, terutama yang kita rasakan itu penting loh kalau menurut saya, karena cara merasanya perempuan dan laki-laki itu kan beda gitu. Jangan sampai kita ngerasa kok saya ngerasa nggak diperhatiin ya, padahal dia ngerasa udah memperhatiin gitu. Dia ngerasa dengan dia memberikan kita waktu untuk berpikir, dia ngerasa itu cara dia memperhatikan kita. Tapi kita malah ngerasanya kok dia diem aja sih, kayak nggak peduli ya sama saya. Nah kan itu bisa jadi miskom ya, kalau berkepanjangan ya bahaya juga. Jadi diceritain aja, oh saya tuh kalau saya kayak gini tuh saya ngerasa kayak gini gitu. Kalau saya lagi sedih, orang juga beda-beda kan. Kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi nangis, terus saya ditanya tuh tambah heboh gitu. Jadi suami saya udah tahu, pokoknya kalau saya lagi nangis diam aja dulu gitu. Pokoknya paling nanya, gara-gara saya bukan gitu doang. Kalau bukan gara-gara dia langsung ya udah gitu, biar istrinya tenang. Nah itu kan orang kan beda-beda. Jadi emang harus dikasih tahu sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau terkait masa lalu, itu kan apalagi kalau sifatnya itu aib, terus kita udah bertaubat kepada Allah, dan si pasangan kita ini nggak akan terkena dampaknya sama sekali dengan apa yang kita lakukan di masa lalu itu, ya udah gitu. Kalau menurut saya nggak usah diceritain gitu, karena emang kita nggak usah membuka aib yang udah Allah tutup gitu ya. Tapi kalau misalnya masa lalu yang biasa-biasa aja ya, bukan sebuah dosa maksiat atau ya aib tertentu gitu, nggak perlu kalau menurut saya. Toh dia juga nggak akan terkena dampaknya sama sekali gitu. Ya mungkin itu. Dia mau nambahin, mungkin yang lain silahkan ya. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Bagaimana Mbak Hana atas jawaban dari Mbak Ari? Cukup Mbak, kata Mbak Hana. Jazakallah khair Mbak atas jawabannya. Iya Mbak Yaki. Ya. Kepada Mbak-mbak yang lain, jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada yang lagi typing juga Mbak. Bentar ya Mbak. Iya. Mbak Ari, kalau dari gangguan mulut-mulut sekitar itu gimana ya Mbak? Itu ada pertanyaan dari Mbaknya Mbak. Iya. Masih ngetik nih kayaknya kalau di Indonesia. Oh belum. Kalau di Indonesia tetangga rame ya komennya. Iya. Ya itu malah semakin urgent tuh kekompakan suami istri ya. Kita hidup di komen. Iya memang. Ya mungkin dia mau membantu kehidupan kita Jadi ya itu justru disitulah butuh ya semakin kompaknya suami dan istri itu. Kalau kita udah mantep nih, misalnya kita udah tahu nih kita mau menuju A, kita udah sepakat kenapa kita harus ke tujuan A itu, gimana kita caranya, mau berapa lama, mau naik apa, mau berhenti di mana, udah sepakat dan udah ada alasannya gitu ya, udah dirembukin dan udah mantep. Pastinya mau orang ngomong mampir dulu ke situ, itu enak makanan ini, kita juga udah ini gitu, udah insya Allah udah mantep berdua, udah kompak gitu kan. Ya, insya Allah itu lebih akan lebih mudah gitu. Omongan sekitar malah bisa jadi menguatkan karena kita udah mantep banget. Nah,
enggak ya kita udah pengen ini gitu kan, udah kita udah cocok ini gitu, udah satu tujuan kita pokoknya ke situ gitu, udah sepakat banget gitu. Nah tapi kalau misalnya komunikasinya kurang atau mungkin ada rasa-rasa yang belum terungkapkan gitu ya, misalnya sebenarnya si istrinya juga pengennya agak-agak belok dikit dulu atau suaminya pengennya mampir dulu kemana, ketika diojok-ojok orang tentunya kan malah bisa jadi goyah, bisa jadi plan yang tadinya ini jadi berubah. Nah, salah satu pasangan yang lain yang nggak ingin plannya berubah, nggak ngerti kenapa tiba-tiba berubah jadi kesel gitu kan ya. Nah, makanya di situ jadi ya itulah butuh kekompakan itu ya. Butuh tahu, kalau saya mungkin nih kan, kalau saya kan ujiannya saya belum punya anak kan. Jadi kalau saya tuh apa ya? Kalau dari omongan orang sekitar sih mungkin udah yang nggak. Jadi juga saya nggak terlalu, orangnya mungkin emang nggak terlalu mikirin atau gampang asik sama yang lain kali. Tapi kalau ke suami kan saya juga harus mikirin dong, bisa jadi dia pengen punya anak ya, nggak akan kasihan gitu. Jadi kalau saya cara berkala tuh biasanya saya suka nawarin, ya bener mau nikah lagi nggak gitu. Udah saya nggak apa-apa gini gitu, misalnya pokoknya diobrolin gitu ya. Pokoknya saya pengennya dia apa yang dia rasakan gitu, jangan sampai ada yang terpendam. Kalau misalnya emang apa, jadi makanya secara biasanya tuh kayak berapa bulan sekali atau setahun 2 kali sekali gitu saya suka nawarin gitu, mau nggak gitu, soalnya kan kita udah berapa tahun nih sebelum punya anak juga gitu, gimana. Jadi kalaupun orang ngomong apa, kalau buat diri saya pribadi, saya juga baru nanya kok sama dia, dianya nggak mau gitu. Misalnya orang mau ngomong apa sih, gimana kalau secara pribadi, gimana kalau itu dari awal gitu kan. Terus tapi kan kasihan misalnya ada yang oh iya suaminya gini gitu. Kita sebagai istri mungkin nggak enak gitu ya kalau misalnya belum punya anak. Tapi saya kan karena saya baru nanya sama dia juga, dianya nggak mau kok ditawarin, jadi lebih tenang aja gitu loh. Nah itu mungkin ya dia, mungkin masalah apapun setiap keluarga kan ada masalahnya, setiap pasangan ada ujiannya beda-beda gitu. Ya itu kalau mau apa namanya, biar mulut-mulut sekitar itu nggak terlalu terasa mengganggu, kalau menurut saya suami istri tuh harus udah habis gitu, apa yang dia rasain tuh udah keungkap semuanya gitu. Ya berusaha lah paling nggak kita sebagai istri kita korek terus sampai oke, dia udah kita udah tahu semua nih yang dia rasain. Dan juga kita sebagai istri kita ngerasa udah berusaha untuk mengungkapin apa kita rasain. Ya udah, insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Ini dia udah siap-siap aja ya, masih tahun depan juga. Terus dari ini ya, langsung ya ke yang pertanyaan selanjutnya gimana? Iya, pertanyaan selanjutnya, Mbak Ari, bagaimana tips menjaga keistiqomahan dalam menjaga amal-amal kebaikan dalam keluarga? Nah iya, nah ini juga saya juga masih terus belajar ya. Ya pasti sih harus saling ngingetin. Kalau saya ngerasanya suami istri itu insya Allah kan udah kasih kelebihan kekurangannya masing-masing. Misalnya yang satu rajin ibadahnya tapi kurang rajin cari ilmunya misalnya gitu ya, misalnya rajin baca kurang rajin dengar kajian gitu. Jadi yang rajin ini sharing gitu ya, sering-sering diskusi, sering-sering bikin kesepakatan. Saya kita pengen ada peningkatan apa nih gitu dalam keluarga kita, kok sering-sering ngingetin juga. Misalnya suami, kalau menurut saya wajar ya suami tuh misalnya agak lebih, karena dia waktunya habis gitu buat cari nafkah dan lain-lain, mungkin kita sebagai istri bisa punya lebih banyak waktu buat baca, buat belajar, buat mungkin ada ibadah-ibadah juga yang kita lebih mudah lakukan. Nah itu ya udah kita saling ngingetin aja gitu, kayak apa namanya, terus-menerus menjadi lebih baik. Kalau ada yang udah ada, biar istiqomah ya terus dijalanin gitu kan. Ini kalau kita melenceng ini salah satu kita kasih hukuman apa ya gitu, hukuman yang lucuan aja tapi bisa ngingetin, oh iya ya saya udah lama banget nih nggak, udah tilawahnya berantakan nih, mungkin kayak gitu kali ya. Khususnya awal sih saya juga masih belajar. Oh gitu. Ini ada pertanyaan lain Mbak, kapan sih Mbak waktu terbaik buat ngobrol berdua Mbak gitu? Buat ngobrol berdua, kalau dia yang bisa benar-benar berdua tanpa, maksudnya semaksimal mungkin saat itu tanpa ada gangguan ya, menurut saya itu yang terbaik. Kalau yang bisa dikondisikan ketika
ketika udah nggak capek, misalnya bisa nih ya, konsisten suami lagi capeknya paling minimal atau stresnya paling minimal, ya udah pilih waktu itu gitu. Masing-masing ini kan beda-beda. Sebenarnya kalau kalau apa ya, eh tapi ini agak-agak, ini udah nikah semua belum nih ada di sini? Banyak yang belum nikah ya? Ya pokoknya saat-saat dimana suami itu kalau kita kalau kita yang pengen mengungkapkan sesuatu, ya kita pilih saat dimana suami saat itu paling mudah menerima gitu ya. Mungkin saat dia paling rileks itu saat apa? Beda-beda sih pastikan tiap orang, tiap pasangan mungkin beda-beda. Yang pasti ya itu tadi, saat itu sedikit mungkin gangguan, senyaman mungkin suami kita saat itu gitu. Mungkin. Oh gitu. Oke dia. Udah jawab Mbak. Oh satu lagi Mbak, ada pertanyaan. Maaf nanya ya, kenapa ada pertanyaan kalau setelah nikah ibadah mungkin jadi tidak istiqomah? Pertanyaan Iya. dari muslimah yang belum berkeluarga. Iya. Nah, jadi kalau udah nikah itu kan ya, ada sebagai, kalau kita sebagai istri nih ya, kita ngomong kalau sebagai suami pasti dia lebih banyak tanggung jawabnya kan, karena dia harus cari nafkah, dan nggak hanya cari nafkah aja kan, sebenarnya qawam itu kan sangat sangat berat ya, sangat besar gitu maknanya tuh. Dia harus menjaga, dia harus melindungi, dia harus tahu apa yang terjadi. Pasti kan kesibukannya bertambah, makanya ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang kayak sholat, tilawah gitu-gitu mungkin bisa jadi berkurang karena dia keletihannya bertambah, waktunya juga lebih banyak, lebih berkurang gitu, waktu luangnya lebih berkurang, waktu sengahnya berkurang, energinya lebih banyak terkuras, makanya rawan ibadahnya itu menurun. Nah, sebagai muslimah juga gitu, kalau kita sudah menikah itu kan pokoknya otomatis kayaknya kayak ada yang ada yang dipikirin gitu. Kalau mungkin kita dulu malas makan apa ya, ayo deh ceplok telur aja. Itu 5 menit kita selesai gitu. Tapi kalau kita udah punya suami kan mungkin dia lagi pengen ceplok telur nggak ya gitu. Kayaknya kasihan deh, kayaknya gitu kan. Jadi ada hal-hal yang emang secara, kalau menurut saya sih manusiawi ya, membuat waktu kita itu menjadi lebih sibuk gitu ya, karena ada orang yang harus kita pertimbangkan, orang lain di luar badan kita sendiri gitu. Karena kesibukan itulah mungkin ya itu sama laki-laki, jadi kita lebih capek, lebih waktunya itu fokus untuk ibadahnya mungkin bisa jadi berkurang gitu. Jadi kayak kalau saya waktu awal nikah tuh yang jadi masalah itu waktu itu adalah, kalau saya dulu kalau tilawah itu abis subuh kan, abis subuh aja pokoknya di situ udah, misalnya targetnya 1, misalnya targetnya 3, ya udah 3 tuh harus diselesaikan di situ, karena abis itu saya nggak tahu tuh siang malam mungkin saya nggak sempet gitu. Tapi ternyata setelah nikah, wah suami saya tuh nggak, iya maksudnya ketika pagi itu dia pengennya kita mungkin ngobrol atau ngapain minum teh atau apa, yang saya tuh nggak bisa nyelesain si 3 itu target saya gitu, jadi harus saya pecah-pecah gitu. Nah di awal-awal tuh jadi kelimpungan kan, ternyata siangnya juga nggak sempet, nggak ke Uber. Nah itu mungkin contoh simpelnya ya, karena kebiasaan kita juga nanti jadwal harian kita juga harus kompromikan. Nah itu makanya gitu ada pertanyaan itu. Ya mudah-mudahan nanti ini Mbak yang nanya ini mudah-mudahan malah semakin kuat ya Mbak ya. Insya Allah mudah-mudahan saling ngingetin sama suaminya nanti, mudah-mudahan makin kuat. Baik Mbak. Terima kasih banyak Mbak, jazakallahu khair. Dari Mbak, apakah ada lagi pertanyaan? Saya tunggu ya. Dari Mbak yang menanya sudah terjawab, apakah sudah terjawab semua pertanyaan dari Mbak Ari? Kita tunggu, saya hitung sampai 5 kali ya Mbak. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akan tutup taklim kita malam ini. Oke,
sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari mbak-mbaknya, Mbak. Dari penjelasan Mbak tadi kita dapat ambil kesimpulan intinya komunikasi ya Mbak ya, karena cara komunikasi laki-laki dan perempuan itu tidak sama, jadi harus bisa mengkomunikasikan dengan pasangan begitu ya Mbak. Itu kesimpulan yang saya tangkap tadi. Jazakillah khair Mbak atas materinya malam ini. Mohon maaf jika saya sebagai moderator ada kesalahan dalam penyampaian. Nggak ada lagi. Oke, saya tutup MTC malam ini. Boleh Mbak Ari untuk menutup dengan doa Mbak? Oh ya, doa apa nih? Ya, doa terbaik lah untuk kita semua Mbak. Tentu doa ya, udah doa ini aja ya, doa penutup aja biasa ya. Boleh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang udah sama-sama kita diskusikan Allah berikan keberkahan ya, menjadi diskusi yang bermanfaat. Semoga Allah menguatkan rumah tangga kita semua, dimudahkan Allah untuk menjaga sakinahnya, sehingga mudah-mudahan suami-suami kita, pasangan-pasangan kita tuh bisa menjaga kesuciannya dengan mudah, dengan kehadiran kita. Bisa Allah tumbuhkan cintanya, mawadahnya di dalam keluarga kita masing-masing. Allah mudahkan kita dan pasangan kita untuk saling mencintai satu sama lain. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan rahmah, Allah karuniakan barokahnya, sehingga apa yang kita lakukan di dalam keluarga itu memperberat ya amal soleh kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi wanita-wanita yang salihat, yang qanitat ya, yang juga pandai menjaga diri, dan insya Allah menjadi wanita yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh suaminya setelah usia kita sudah habis gitu ya di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita nanti kelak bisa memasuki pintu surga itu ya, sebagai kemudian bertemu kembali gitu ya dengan pasangan-pasangan kita yang juga Allah perkenankan untuk menjadi penghuni jannahnya kelak gitu ya, insya Allah, amin. Kalau ada sekali lagi jika ada kesalahan atau kekurangan tadi di dalam penyampaian atau diskusi, saya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan menjadikan istighfar itu pembuka gitu ya, pintu rizki kita yang lain, pintu rizki ya dalam berbagai bentuknya yang lain, yang salah satunya mudah-mudahan adalah pasangan yang soleh dan keturunan yang soleh dan solihah, insyaallah. Nah, kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, wa iyyakum jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan Mbak, wa iyyaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.